Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membuat vlog Uma Nokat AS Jawa part 114. Nah, di part 114 ini saya akan membahas tentang kalah di tempat netral lebih menyakitkan ya daripada kalah di kandangnya tim rival. Intinya seperti itu. Nah, ini juga pembahasan saya ini akan berdampak ya keseluruhan ke panasnya hubungan supporter yang mempunyai rivalitas ini ya sampai ke media sosial. Nah, ini juga sebagai open ini teman-teman open reaction atas hasil derby Jawa Timur ya, derby klasik dalam tanda kutip ini mengenai hasil pertandingan Persebaya melawan Arema yang sudah selesai 18 jam yang lalu atau kemarin ya istilahnya kemarin malam. Nah, ini sekarang sudah pukul 15.00 WIB atau pukul 3 sore pasca pertandingan derby ini ya. Mungkin teman-teman yang baru nonton vlog saya ini juga tahu ya kalau saya seorang Aremania, ataupun yang kenal saya secara kontak ya, secara kontak ataupun secara dikenal di medsos ini juga tahu kalau saya ini seorang Aremania. Nah, kalau kita bicara tensi panas ini memang ya sebelum pertandingan pun bahkan tensi panas ini sudah terjadi satu sama lain antara Aremania dan bonek dalam tanda kutip, dua supporter dari tim Arema dan Persebaya ini ya. Dan ini memang panas. Nah, kalau menurut saya pribadi sih war ini sah-sah aja ya, asal tidak diskriminasi ke sara ataupun suku. Nah, kemudian war ini juga wajar ya, misalkan kalau kita berdebat prestasi, kemudian berdebat kreativitas, nah itu juga sah-sah aja dalam lingkup sepak bola. Namun yang tidak disetujui ataupun tidak diinginkan yaitu adalah rivalitas dengan saling melukai satu sama lain. Nah, kalau saya pribadi tanggapan untuk posting di media sosial saya ya, di sini di YouTube dan di Instagram saya, di Instastory ini, saya ini kalau di Instastory saya jujur mengakui kalau Syamsul Arif ini adalah beliau ini pemain hebat. Nah, beliau ini pemain hebat karena memang sudah 15 tahun berkarir di sepak bola Indonesia ya, dengan posisi sebagai striker ini bisa mencetak gol ke gawang Arema secara beruntun. Baik beliau ini memperkuat Persibo Bojonegoro, Persela Lamongan, Barito Putra, Persebaya ya. Ini juga menjadi poin catatan unik ya dalam derby Jawa Timur kali ini. Nah, kemudian juga ada catatan dari head to head ini kebetulan Arema masih unggul. Kalau selisih menangnya ini Arema unggul 17 kali, Persebaya unggul 12 kali dari skala pertemuan sejak tahun 1992. Nah, kemudian ini juga Arema dan Persebaya ini dulunya beda kompetisi di mana Persebaya ini Liga Perserikatan dan kemudian Arema ini di Liga Galatama ya. Kemudian juga ini saya menyoroti tentang panasnya media sosial sampai sekarang ya, di lini masa baik di Twitter, Instagram ya, tentang ataupun di media sosial lainnya ya. Saya pantau ini hanya di Instagram dan Twitter. Kalau kita memang bicara panasnya rivalitas ini, kita bisa meredam ya rivalitas ini yaitu dengan cara ya udah, kalau memang menang rival ya udah selesai, kemudian fokus next berikutnya ya, tanpa menghujat lagi, karena memang rivalitas itu 90 menit dan ini juga sudah dicontohkan oleh presenter pertandingan kemarin ya, Bang Valen dan Bung Kusna ini, dan sudah dicontohkan oleh kedua official tim, baik tim Persebaya, tim Arema dan juga pemain Arema dan Persebaya ini juga sudah
selesai pertandingan ini bisa berjabat tangan ya, berpelukan satu sama lain, meskipun dalam kurun waktu 3 tahun atau 4 tahun terakhir ini ya, tensi ini panas karena memang ada saja ya, bisa dikatakan pemain Arema ini yang mendapatkan kartu merah di pertandingan derby Jawa Timur kali ini. Nah, harapan saya, kalau menurut saya pribadi, yaitu semoga di musim depannya, musim 2022-2023 ini bisa menyaksikan derby ini lagi. Nah, kebetulan Arema ini juga tim pertama yang memastikan tidak akan terdegradasi ke kasta kedua sepak bola Indonesia di musim selanjutnya, musim berikutnya ya, karena memang Arema ini kalau hitung-hitungan poin dengan tim peringkat yang berada di zona degradasi ini sudah tidak bisa dikejar lagi poinnya, dengan poin jumlah poin 55 poin. Nah, demikian ya vlog saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Intinya kalau di vlog saya kali ini, jujur saya sakit, kalau menyakitkan lah istilahnya ya, melihat pertandingan derby ini dimenangkan oleh Persebaya. Namun dengan jiwa sportif ini ya, kita bisa membalas dengan derby ini suatu saat ini dengan kemenangan ya. Kalau kita bicara tempat netral sendiri, Persebaya pernah menang atas Arema di tempat netral, yaitu di Patakan tahun 2019, kemudian di Blitar tahun 2020 ya, di Piala Gubernur Jatim. Kemudian kalau di Patakan Balikpapan itu di Liga 1. Sedangkan Arema sendiri ini pernah menang di ini Gelora Jakabaring Palembang ya tahun 2015. Kemudian di tahun 2015 juga pernah menang di Sleman, di Stadion Maguwarjo Sleman. Kemudian di tahun 2018 pernah menang juga di turnamen Piala Gubernur Kaltim ya, di Stadion Palaran Samarinda. Nah, ini bisa diperdebatkan atau diperbincangkan ya, fakta uniknya ini. Teman-teman pilih yang mana untuk kekalahan yang menyakitkan ini, ataupun menang yang membanggakan ini, menang di tempat netral atau kalah di tempat netral, ataupun menang di kandangnya rival. Tapi kalau dalam catatan derby Jawa Timur ini, Persebaya ini belum pernah menuai hasil seri ataupun menang di Malang ya. Tapi kalau Arema ini sudah beberapa kali bisa menahan imbang Persebaya di Surabaya, dan memang Arema ini belum pernah menang pernah menang satu kali ya di final Piala Gubernur Jawa Timur tahun 2014. Nah, ini juga bisa diperbincangkan ya di kalangan sepak bola, pecinta sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Stop komen rasis ataupun stop berdebat ya, yang istilahnya memanaskan atau memprovokasi ya. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.